Nama Zack Hatem dikenal lewat kanal YouTube Catch Them All Fishing, tempat ia membangun reputasi sebagai pemancing yang berani, kreatif, dan sering mengambil pendekatan yang tidak lazim. Namun ketertarikan Zack tidak berhenti pada dunia perairan. Ia juga memiliki obsesi lain yang tak kalah berbahaya, yaitu ular. Setiap pertemuannya dengan reptil liar itu hampir selalu ia abadikan dengan kamera. Dan Zack bukan tipe orang yang mudah gentar. Tapi pada satu hari tertentu, keberaniannya akan diuji dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dikarenakan tanggal 23 Juni 2022, Zack memutuskan untuk menjelajahi sebuah kota bawah tanah yang telah lama ditinggalkan dengan satu tujuan, menemukan seekor ular piton. Biasanya, ekspedisi seperti ini ia lakukan bersama rekan-rekannya. Namun kali ini ia memilih untuk masuk seorang diri, yang mana sebuah keputusan yang kelak terasa sangat disesalkannya. Lorong-lorong bawah tanah itu terbentang luas dan bercabang ke segala arah. Semakin jauh Zack melangkah, semakin berat atmosfer di sekelilingnya. Setiap suara kecil memantul dari dinding ke dinding, terdengar berlipat ganda, menciptakan gema yang sangat besar. Let y'all know, I'm looking for snakes right now, for pythons. And honestly, feel like I shouldn't be in here. Hello? Hello? Guys, it's really creepy in here. And it's really big. Hello? God, there's so much going on. Hello? That goes on forever. I don't know. This place is huge. The echo is crazy. Tanpa peringatan, suara-suara aneh mulai bergema di dalam kompleks bawah tanah tersebut. Saat itulah Zack menyadari satu hal yang mengerikan. Dia tidak sendirian di sana. This place is just never ending. It's like everything looks the same. All the walls are like the same color and stuff. And there's so many places like that the snakes can get through, like air vents. And guys, this is honestly like, this is spooky right now. What? What? Hello? Oh my God. Oh hell no. Oh hell no. Oh crap. The voices stopped. The voices stopped, guys. What the? It could. I guess it could be someone. Dude. Rasa cemas langsung menghantam. Nalurinya berteriak bahwa ia sedang berada dalam bahaya. Tidak tahu siapa atau apa yang mungkin ada di sana. Zack memilih satu-satunya opsi yang terasa masuk akal. Diam dan tidak menarik perhatian. Wish me luck, guys. I gotta shut off my light. I don't know what's going on.
Ketika suara itu terdengar semakin dekat, ia perlahan mematikan senter. Kegelapan langsung menelan segalanya. Zack berdiri membeku, hampir tidak berani bernapas. 10 menit terasa seperti 1 jam saat ia hanya bisa mendengarkan suara-suara itu perlahan menjauh, hingga akhirnya menghilang sendiri. Begitu keadaan terasa aman, ia menyalakan kembali senternya dengan tangan gemetar. Saat itulah Zack mengambil keputusan penting. Ini bukan tempat untuk tetap ditinggalkan. Tanpa ragu, ia langsung pergi dari sana. Namun kisah ini belum berakhir. Ketika sudah kembali di rumah dan mulai mengedit rekamannya, Zack menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada detail mengerikan yang tertangkap kamera, sesuatu yang sama sekali tidak ia sadari saat berada di bawah tanah malam itu. Dan pada saat itulah ia menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya, tanpa pernah mengetahuinya. Sam adalah seorang YouTuber asal Cleveland, Ohio yang sejak tahun 2016 rutin mengunggah video still camping ke kanal YouTube miliknya bernama Northwest Wine. Bagi yang belum familiar, still camping itu berarti memarkirkan van ataupun mobil campingnya di suatu tempat tanpa membayar, mulai dari lingkungan perumahan hingga lokasi terpencil, lalu bermalam tanpa menarik perhatian sekitar. Pada Januari 2024, Sam membagikan salah satu perjalanan berkemahnya yang paling mengganggu. Kali ini ia memilih area hutan di sekitar Cleveland. Ia meninggalkan van-nya di sebuah taman beberapa ratus meter dari lokasi perkemahan, lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Di sepanjang perjalanan, Sam menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tenda rusak parah, koyak dan berserakan seolah telah dihancurkan. Meski terasa tidak nyaman, ia tetap melanjutkan langkahnya. Setelah sampai di lokasi, Sam mendirikan tenda dan mulai memasak makan malam dengan kompor portable. Namun saat matahari mulai tenggelam, ia melihat beberapa orang berjalan melihat area perkemahannya. Di momen itu, Sam mengaku merasakan firasat yang sangat buruk, sebuah perasaan kuat bahwa dirinya mungkin berada dalam bahaya. Banyak pendaki berpengalaman percaya bahwa naluri adalah alarm paling penting. Jika firasat mengatakan ada yang salah, seharusnya itu tanda untuk pergi. Namun Sam memilih untuk bertahan. Ia tetap bermalam dan terus merekam. Begitu ia masuk ke dalam tenda dan berbaring, suasana berubah menjadi drastis. There's somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Dari luar terdengar suara langkah kaki, awalnya pelan, lalu semakin jelas, semakin dekat, detik demi detik terasa semakin menekan. Sam akhirnya memanggil siapapun yang ada di luar tenda, tetapi tidak ada jawaban. Baru setelah panggilan kelima, ketakutan terburuk seorang pekemah mulai menjadi kenyataan. They're walking around outside in circles. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. They're right outside the tent. Hello? I'm in here. Hello? 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 Alright, I'm getting the out of here. Hello? Hello? I don't know what the this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. They're with me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello, I can't see you. Hello. Alright, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Hello. Banyak penonton kemudian mengomentari satu hal penting.
Dalam situasi berbahaya, mengungkapkan ketakutan secara verbal seperti Anda takut dan Anda tidak suka situasi ini, itu bisa dianggap sebagai tanda kelemahan oleh orang yang berniat buruk. Tak lama kemudian, orang-orang itu tampaknya pergi. Namun saat Sam memberanikan diri keluar dari tenda, jantungnya kembali serasa berhenti. Mereka berdiri tak jauh darinya, diam di antara pepohonan. Hanya beberapa langkah dari tempat ia berdiri. Tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! Alright, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Setelah kejadian itu, Sam akhirnya memutuskan untuk mengakhiri malamnya dan kembali ke van di teman. Sayangnya, situasi justru semakin memburuk. I'll come back for this some other time. Alright, get the hell out of here. I'm leaving, don't follow me! I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette, I can hear you! I hear you! Dalam perjalanan kembali, Sam menoleh ke arah perkemahan dan melihat para pria itu mengambil barang-barangnya. Ia tidak mencoba menghentikan mereka. Rasa takut akan nyawanya jauh lebih besar. Ia berlari menembus hutan dan saat ia menoleh ke belakang, ia melihat mereka mengejarnya. Where they are, it's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Get away from me! Sam akhirnya berhasil mencapai van-nya dengan selamat dan segera meninggalkan lokasi tersebut. Setelah tiba di rumah, ia mengunggah video lanjutan yang merangkum seluruh kejadian malam itu. Seperti yang bisa diduga, sebagian penonton menuduh video itu hanyalah rekayasa. Mereka berargumen bahwa tidak ada orang waras yang masih sempat merekam sambil berlari ketakutan di hutan gelap. Namun bagi banyak lainnya, reaksi Sam terlihat tulus. Setiap orang bereaksi berbeda saat berada di bawah tekanan ekstrim. Hingga kini, tidak ada yang benar-benar tahu siapa dua orang pria itu, tujuannya apa. Jika itu hanya lelucon, maka itu adalah lelucon paling kejam. Namun karena Sam mengkonfirmasi bahwa barang-barangnya tidak dicuri, ketika ia kembali keesokan harinya, tampaknya menjara bukan tujuan mereka. Jadi, apa tujuan mereka untuk menyerang Sam? Pada 11 Februari 2024, YouTuber camping liar bernama Brandon Explores mengunggah sebuah video yang awalnya tampak biasa saja. Ia berencana menghabiskan malam di sebuah desa kecil bernama Juik, Inggris. Namun desa ini bukanlah tempat sembarangan. Juik dikenal luas sebagai desa termiskin di Inggris. Tingkat penganggurannya yang sangat tinggi, kondisi hidup yang memprihatinkan, dan minimnya peluang ekonomi telah mendorong sebagian penduduknya ke arah dunia kriminal. Meski demikian, Brandon ingin melihat sendiri kenyataannya, apakah desa ini benar-benar seburuk yang sering digambarkan media. Kesan pertamanya justru berbanding terbalik. Landscape pedesaan yang tenang dan pemandangan alam di sekitar yang terlihat indah hampir menenangkan. Saat itu, Brandon sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai pelarian singkat akan menjadi mimpi buruk. Semuanya bermula ketika ia berkeliling desa mencari tempat tersembunyi untuk memarkirkan van sebelum hari gelap. Ia akhirnya menemukan sebuah area parkir yang tampak cukup aman dan memutuskan untuk bermalam di sana. Namun tak lama kemudian tanda-tanda bahaya mulai bermunculan. Mobil-mobil melintas sambil memutar musik rap gangster dengan volume yang keras. Tak jauh dari sana, sekelompok pembalap jalanan melaju kencang tepat di depan area parkir. Lingkungan itu jelas tidak setenang yang ia harapkan.
Ketika malam semakin larut, Brandon menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Ia sendirian. Dan dalam kondisi seperti itu, van miliknya menjadi target empuk bagi siapapun yang berniat jahat. Setelah menimbang resiko selama beberapa menit, ia memutuskan untuk pergi dan mencari tempat lebih terpencil. Brandon mengemudi menyusuri jalan setapak dan akhirnya memarkirkan van di tengah antah berantah. Sekitar pukul jam 2.30 dini hari, kira-kira 4 jam setelah ia tertidur, Brandon terbangun oleh suara yang membuat darahnya langsung dingin. Ia mendengar suara itu semakin dekat, lalu terdengar usaha membuka pintu geser van. Sebelum Brandon sempat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, kaca jendela samping penumpang tiba-tiba pecah. Hey! Orang itu memecahkannya, lalu langsung melarikan diri ketika Brandon berteriak sekuat tenaga dari dalam van. Dalam deskripsi video, Brandon menduga bahwa pelaku mungkin berniat mencuri kulkas mini yang terlihat jelas di kursi penumpang. Pengalaman itu cukup mengguncang Brandon sepenuhnya. Alih-alih melanjutkan malamnya, ia memilih untuk mengemudi menembus kegelapan hingga fajar, hanya demi pulang dengan selamat. Saluran YouTube Ian on YouTube dikelola oleh seorang pria berusia 30 tahun yang telah aktif membuat konten hampir 1 dekade lamanya. Video-videonya beragam, mulai dari rutinitas kerja hingga petualangan kecil yang ia lakukan setelah jam kerja usai. Sebagian besar kontennya ringan dan menghibur, namun ada satu konten yang mengerikan. Tepat pada tanggal 18 Januari 2024, Ian mengunggah sebuah video yang berbeda dari biasanya. Saat itu, ia berkemah secara diam-diam di tempat parkir McDonald di Palm Springs, California. Berkemah secara diam-diam ini adalah praktik bermalam di kendaraan atau tenda di lokasi yang tidak secara resmi diperuntukkan untuk berkemah. Biasanya dilakukan untuk menghindari perhatian, baik karena kebutuhan, rasa penasaran, maupun sekedar mencari sensasi. Namun ada konsekuensinya, siapapun yang melakukannya rentan terhadap apapun ataupun siapapun yang berada di sekitarnya. Dan tepat pada 16 Januari 2024, Ian merasakan sendiri resiko itu. Saat itu, still camping bukanlah hal baru baginya. Ia telah menghabiskan banyak waktu yang jauh lebih ekstrim, seperti hujan deras. Dibandingkan itu semua, bermalam di tempat parkir sebuah restoran cepat saji terasa seperti sepele. Setelah semuanya siap, Ian berbaring di bagian belakang mobilnya dan mencoba memejamkan mata. Namun tepat ketika kantuk mulai datang, suara asing memecah keheningan. Seseorang sedang mencoba membuka pintu mobilnya. Bukan sekali, tetapi berulang kali. Ian langsung terjaga. Ia mengintip untuk melihat apa yang terjadi. What's going on? What's up? What's up, man? What's going on? What are you doing? Hey, bro. Ternyata di luar pintu penumpang ada seorang pria berdiri diam. Yang membuat momen itu jauh lebih mengganggu adalah sikap pria tersebut. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika Ian memanggilnya berkali-kali, pria itu tetap membisu, tidak bereaksi, tidak menjawab, hanya berdiri di sana. Ia segera menyalakan mesin dan berpindah ke area lain di tempat parkir yang lebih tersembunyi. Untuk sesaat ia berharap semuanya berakhir. Namun harapan itu pupus, di mana beberapa menit kemudian Ian melihat pria yang sama berjalan menyusuri area parkir, seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Rasa aman sepenuhnya lenyap. Kali ini Ian tidak mengambil resiko. Ia segera meninggalkan lokasi tersebut dan mengemudi ke tempat yang benar-benar berbeda. Di sanalah barulah ia bisa tidur hingga pagi tanpa gangguan. Namun ada satu pertanyaan terus menghantainya. Siapa pria itu dan motifnya apa?